Nama saya dari kampus Muhammadiyah dari prodi dari sampai saya mengajar bahwa administrasi karena materi yang saya ajarkan yaitu Tapi nyala jangan mati ya? Nyala. Nyalain. Will. Lampu nyalain. Semuanya, ini udah nyala, Neng. ya. Di situ ada menggunakan kalimat yang komunikatif. Apa yang dimaksud dengan kalimat yang komunikatif? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalimat yang komunikatif. Apa itu ya? Coba Rizal mana Rizal? Ya, coba kamu baca ya sebelumnya sudah pernah diajarkan atau tidak mengenai kalimat yang komunikatif? Belum. Baiklah, di sini kalau menjelaskan mengenai kalimat yang komunikatif. Di sini dalam kehidupan sehari-hari kalian tentunya berinteraksi dengan teman kalian ya, teman kalian, orang lain atau siapa saja kalian pernah berinteraksi kan setiap harinya. Nah, di situ ada pengucapan nama. Contohnya seperti di sini, setiap hari kalian bertemu dengan teman yang sering melakukan percakapan, misalnya ngobrol, itu melakukan percakapan dengan kalian disebut dengan komunikasi. Nah, apa yang dimaksud dengan kalimat yang komunikatif? Kalimat yang membicarakan. Nah, di situ ada apa saja? Apa? Sesuai dengan kaidah. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan sesuai dengan kaidah bahasa? Ya, coba tadi Rizal, kalau kamu baca kaidah bahasa, pengertian dari kaidah bahasa. Mana Rizal? Ya. Yang belakang terdengar tidak? Satu kaidah bahasa diartikan kepada orang yang harus dipakai oleh seorang pembicara untuk menyampaikan kepada lawan bicaranya. Cara tersebut
suprategmental. Jadi sangat penting antara lain toleransi kita karena maupun apa keempat ini merupakan satu yang tidak boleh dilakukan dalam keterbukaan berbicara terutama dalam penggunaan kalimat. Ya sudah. Nah di sini diterangkan dalam unsur suprategmental. Sebelumnya pernah diajarkan tidak mengenai unsur suprategmental? Sudah. Sudah diajarkan tidak? Sudah. Sudah diajarkan tidak? Sudah. Ya. Kalian sudah mau tidak tentang unsur suprategmental? Kenapa? Unsur suprategmental di situ ada apa saja? Tekanan, kemarin kita sudah membahas dijelaskan oleh Ibu ya mengenai tekanan informasi sudah dan hafal. Itu dari kalimat menulis ya, dari kalimat menulis sekarang diterapkan dari kita berbicara. Misalnya seperti di situ ada kita harus membaca kaidah bahasa yang benar. Contohnya di sini dari informasi kita harus bisa melakukan informasi yang baik. Seperti misalnya dalam berbicara kita harus ada informasi. Mengerti? Informasi maksudnya apa? Dalam berbicara kita harus ada informasi. Tinggi rendah Kita sesuai. berbicara, jangan nyerahkan kemana-mana, harus ada informasinya. Terus kemudian tekanan. Tekanan kalau misalnya dalam menulis kalimat itu seperti apa? Tekanan apa? Tekanan ada tekanan. Tanda koma, terus ya. Nah, begitupun dengan dalam kita berbicara. Kita menyampaikan suatu informasi pada teman kita atau bicara kita. Ya. Itu kita harus ada tekanannya. Jadi harus ada pemberhentian kalau misalnya di percakapan itu. Jangan nyerempet, jangan terus-terusan ngobrol, itu harus ada pemberhentiannya. Seperti apa contohnya? Ada yang bisa membuat contoh, memberi contoh? Contoh dari percakapan mengenai tekanan. Ayo. Ada yang tahu? Contohnya, ya itu akan memberikan suatu contoh. Misalnya Mega berbicara kepada siapa namanya? Nah, misalnya Mega berbicara kepada Ina. Di kan ada ini. Jadi Mega tuh jangan nyocok saja, harus ada tekanan, isolasi, itu. Kemudian apalagi? Jeda. Apa yang dimaksud dengan jeda dalam percakapan ya? Pemberhentian sama saja dengan tekanan ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua dari cara-cara menggunakan kalimat yang komunikatif. Sesuai dengan nama. Coba baca oleh Dinda. Yang masuk. Ke mana? Ya. Yang lainnya bisa mendengar? Ya. Silakan diulangi. Ya, di situ penalaran ada berapa jenis penalaran?
Kemudian Suki, kalian coba baca contohnya. Kamu yang pojok. Yang lainnya perhatikan dia lihat pakaiannya masing-masing. Nyonya. Kemudian di situ ada jenis-jenis penawaran yang terdapat. Coba kamu yang belakang baca. Ini baca. Dilakukan terhadap peristiwa-peristiwa kemudian dirumuskan sebuah simpulan yang mencakup semua peristiwa itu. Penalaran induksi dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pernyataan yang memiliki ciri-ciri tertentu atau generalisasi dan dengan membandingkan dua hal yang memiliki sifat sama atau analogi. Contoh generalisasi: 1. Jika dipanaskan, besi memuai. 2. Jika dipanaskan, tembaga memuai. 3. Jika dipanaskan, emas memuai. 4. Jika dipanaskan, semua logam memuai. Contoh analogi: alam semesta berjalan dengan teratur. Seperti halnya mesin yang diciptakan oleh manusia. Di dalam alam yang modern ini ada pula mesin lain. Ya, coba kalian lihat contoh dari generalisasi. Di situ ada kata-katanya sama tidak? Sama tidak? Kalimat depannya sama, tetapi di situ ada. Coba kalian perhatikan. Jika dipanaskan, besi memuai. Kalimat yang pertama. Coba kalimat yang kedua. Jika dipanaskan, lembaga memuai. Kata lembaga. Dan besi ini hampir sama tidak? Hampir sama ya, tapi beda bentuknya. Lembaga dan besi seperti itu. Emas juga sama. Gitu. Kemudian di situ ada di sini ada WS Rendra. Kalian tahu WS Rendra? Tidak tahu. Di situ ada ininya apa? Dan ininya identitas Bapak WS Rendra. Di situ ada identitasnya. Bapak WS Rendra ini yaitu tokoh dia tuh banyak sekali karyanya dari karya sastra. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Keterampilan pesan, ketersampaian pesan. Apa yang dimaksud dengan ketersampaian pesan? Ada yang bisa memberi contoh? Contoh mengenai ketersampaian pesan. Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, baiklah. Kalau misalnya tidak ada yang bisa memberikan